Halo, selamat malam sahabat-sahabat trader. Jumpa lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan menyampaikan webinar dari Hot Forex Indonesia hari Senin tanggal 3 bulan 5 2021 pukul 7.30. Ini merupakan jadwal eh, secara tetap pada hari Senin, di mana dalam satu bulan ada 4 kali webinar secara online yang gratis sebagai sumbangsi dari broker forex untuk mengedukasi teman-teman trader yang masih baru maupun yang sudah terjun di dunia transaksi valuta asing. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video dari webinar sebelumnya, bisa dilihat di channel YouTube ini ya, di www.youtube.com/c/forex-global/video. Bersama saya Adi Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia, menyampaikan tanpa bosan-bosannya bahwa forex maupun produk finansial lainnya mungkin tidak cocok bagi semua orang karena mengandung resiko yang sangat tinggi. Jadi sebelum melakukan transaksi, harap dipastikan bahwa Anda mengetahui resiko yang dilibatkan di dalam setiap keputusan transaksi. Resiko bersifat pasti, karena bersifat pasti, maka harus dikendalikan dan dimanage dengan baik. Karena apapun ceritanya, total dari keseluruhan transaksi apapun itu adalah tentang pengendalian risiko. Bagaimana kita memanage risiko supaya kita bisa survive di pasar. Acuan analisa pada hari ini, karena kebetulan hari ini adalah awal bulan dari bulan 5, ini adalah beberapa acuan yang sering digunakan di dalam menganalisa suatu aset. Oke, di mana kita harus memperhatikan tren yang sedang berlangsung, apakah sedang lagi trending, lagi bullish, lagi bearish, apakah sedang konsolidasi atau lagi ranging ya gitu ya. Dan kita harus membuat ruang pergerakan harga yang mungkin terjadi, yaitu kisaran harga dalam rentang 1 minggu ke depan. Dan kita juga harus tentunya memperhatikan tingkat support dan resistensi, dan ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, baik menggunakan trendline, Fibonacci, maupun ada indikator yang lainnya. Dan kemudian teman-teman yang harus diperhatikan di dalam memperhatikan beberapa pola price action yang saya pikir sangat dibutuhkan di dalam memahami suatu aksi atau pergerakan harga pada daerah-daerah yang penting, daerah-daerah yang krusial, dan tentunya candle-candle demikian akan hadir seperti bearish engulfing, kemudian inside down maupun pola continuation atau pola morning star, shooting star dan sebagainya pada sisi pola reversal turun maupun pada pola sambungan, pola continuation yang harus kita cermati. Kemudian pada sisi bawah, tentunya kita juga harus memperhatikan pola-pola seperti break even, kemudian ada pola inside out, ya kan, atau inside up, kemudian ada pola-pola seperti Morningstar, Hammer, Pin Bar itu adalah pola-pola yang memberikan indikasi perputaran arah suatu tren. Oke, teman-teman sekalian, karena saya lebih cenderung kepada
pemetaan harga dan analisa. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan analisa atau informasi tentang fundamental update saat ini, bisa dikunjungi di websitenya di analis.grouphfm.com.id. Oke, baik teman-teman, karena seperti yang saya katakan ini adalah sesi tentang analisa pasar. Jadi kita akan langsung mengacu pada grafik di MetaTrader. Jadi saya tidak membuat template lagi seperti biasanya karena ini adalah sesi untuk mapping dan analisa. Jadi kita langsung ke MetaTrader ya. Kita berangkat dari mana dulu? Kita berangkat dari mayor dulu ya. Atau kita berangkat dari mata uang pada USD Index sebagai salah satu alat ukur terhadap kekuatan mata uang mayor terhadap US dollar. Oke, teman-teman sekalian, karena ini adalah tentang mapping, terutama di mingguan ya, dan tidak ada salahnya kita juga untuk melihat ke arah bulanan. Ini adalah tampilan dari USD Index monthly. Nah, seperti teman-teman ketahui dari struktur grafik ini, struktur grafik dari USD Index yang mengukur kekuatan mata uang lain, terutama ada euro, terhadap pound sterling, terhadap yen, terhadap mata uang mayor lainnya. Kita bisa melihat struktur harga yang terbentuk pada time frame monthly. Ini adalah struktur harga turun, di mana kita memiliki gelombang transaksi yang terjadi pada awal di mana pandemi menyebar ke seluruh dunia secara global. Nah, kita memiliki beberapa struktur harga yang cenderung mengisyaratkan pelemahan nilai tukar dolar terhadap mata uang mayor lainnya. Dan pada bulan April yang lalu, kalau kita perhatikan dari awal tahun, di sini saya memiliki bulan Januari ya. Bulan Januari di sini di candle putih, kemudian bulan Februari, bulan Maret, kemudian bulan April yang lalu yang barusan terjadi adalah penurunan total 1 bulan. Dan sekarang memasuki bulan yang kelima. Nah, kalau diperhatikan secara teknis, harga yang turun sudah mencapai titik keseimbangan pada tahun 2018. Oke, kalau kita perhatikan secara struktur bulanan, di mana pada bagian bawah di sini merupakan daerah yang penting, daerah yang krusial, di mana ini merupakan harga rendah tahunan, jadi bisa diidentifikasi sebagai tingkat support tahunan yang kuat di sini. Oke, dan kita juga melihat pada mata uang, khususnya untuk euro, USD maupun pound sterling USD, juga mendekati tingkat resisten, ya. Dan secara garis besar, dolar mengalami pelemahan karena kenaikan dari imbal hasil obligasi pemerintah, itu yang membuat US dollar kembali melemah. Kalau kita lihat dari struktur bulanannya, memang tren yang sedang terjadi saat ini masih memasuki fase tren turun. Oke, tren pelemahan melanjutkan penurunan pada tahun yang lalu. Meskipun pada bulan Januari, Februari, dan Maret harga sudah berusaha untuk naik, kembali ke bulan November, kita lihat di sini bulan November, kemudian bulan Oktober, tetapi harga tidak atau belum melampaui 2 bulan penurunan tersebut. Dan secara struktur ini masih berkemungkinan untuk melanjutkan penurunan. Nah, kalau kita membuat mappingan, kita bisa melihat ke arah sini, yaitu akhir tahun dari tahun 2017
Oke, ini merupakan rata-rata harga tinggi dan harga rendah yang tentunya akan menjadi tingkat resisten pada masa yang akan datang. Jadi ketika harga sampai pada poin ini memiliki peluang harga untuk mantul kembali ya, karena strukturnya adalah struktur turun. Nah, kalau secara wave kita lihat ini memasuki wave yang kelima ya. Ini gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, dan gelombang kelima. Dan pada bagian daerah bawah ini juga merupakan area potensial untuk melakukan pembelian ke atas karena ini merupakan harga rendah tahunan yang tentunya untuk melewati batas tahunan ini membutuhkan upaya yang kuat karena apabila pergerakan harga pada area ini tidak kuat maka penurunan itu tidak bisa terjadi. Nah, itu adalah landscape dari bulanan ya. Nah, khususnya untuk pemappingan pada bulan uh, Mei ini, kita memiliki data transaksi dari bulan lalu. Ini merupakan harga open maupun harga tinggi dari bulan April. Kemudian kita memiliki harga rendah bulan April. Dan ini sudah kita miliki satu ruang transaksi pada bulan ini, yaitu high open dari candle bulan April dan low dari bulan April. Di mana pergerakan yang melampaui harga low April akan cenderung mencari harga pembukaan bulan Januari di sekitar harga 89,79. Oke. Nah, itu adalah dari segi bulanan. Nah, sekarang kita berangkat kepada weekly. Nah, ini adalah tampilan weekly yang kita bisa melihat, di mana kita melihat ada 3 candle turun, 3 minggu berturut-turut. Ini merupakan dark cloud, ini adalah merupakan three black crow, di mana pada bulan akhir minggu yang lalu terjadi koreksi kembali ke atas. Nah, yang perlu diperhatikan, apakah 3 black crow ini akan berfungsi sebagaimana yang diceritakan bahwa harga cenderung akan turun. Oke, apakah ini berfungsi? Itu yang menjadi pertanyaannya ya. Kita melihat rata-rata 3 minggu seperti ini, di mana rata-rata harga itu kan membentuk wave ya, membentuk gelombang. Kalau secara lihat wave itu adalah gelombangnya 5 ya. Ada 3 gelombang turun, 3 gelombang naik, 2 gelombang koreksi. Pada kondisi naik maupun pada kondisi turun ada 3 gelombang turun, ada 2 gelombang koreksi. Nah, di sini kita melihat 3 minggu turun. Nah, tentunya ini membentuk wave ya, membentuk gelombang di sini. Nah, kalau kita perhatikan pada lantai bawah, di sini terjadi market yang overlapping dan bisa dikategorikan bahwa kondisi harga yang terjadi pada area ini merupakan daerah akumulasi gitu ya, daerah akumulasi pada daerah ini. Dan ini menjadi level yang penting karena di sini terjadi konsolidasi yang artinya terjadi keseimbangan harga pada zona ini. Oke, dan untuk melewati zona ini tentu saja membutuhkan pergerakan yang besar. Karena untuk melewati level keseimbangan menjadi tidak seimbang, tentunya butuh katalis yang cukup kuat gitu ya. Nah, tapi dari beberapa sumber data yang kita perhatikan dalam pekan ini, kita masih memiliki data yang sangat penting, yaitu tentang pembayaran upah swasta maupun pembayaran upah di luar pertanian MFP pada hari Rabu maupun laporan ketersediaan lapangan kerja ADP pada hari Rabu ya, dan MFP-nya pada hari Jumat. Jadi ini juga menjadi konsen kita yang harus kita perhatikan. Dan ini hemat saya ini merupakan tingkat yang sangat kuat di mana harga cenderung akan terpental pada area ini ya. Penurunan ini rata-rata akan terpental pada area ini. Dan kalau kita perhatikan ini dari total retracement rebound yang terbentuk pada area rendah ini sudah menyentuh pada level 78,6% dan ini merupakan koreksi yang sangat dalam. Ini merupakan koreksi yang sangat dalam.
merupakan koleksi yang sangat dalam ya, yang harus diperhatikan nanti. Kalau kita berangkat dari ini weekly ya, dan kita berangkat langsung ke daily. Kalau kita perhatikan memang ada akselerasi harga yang pada akhir pekan lalu terjadi kenaikan di sini. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa kemungkinan laporan dari non-farm payroll itu mendekati angka 1 juta. Artinya kemungkinan besar data non-farm payroll pada pekan ini itu bisa lebih dari angka 1 juta ya, berhubung dengan klaim pengangguran yang terakhir itu datanya sangat bagus. Datanya sangat bagus ya. Dan kalau kita perhatikan secara daily, ini ada insight up di sini. Pada umumnya harga cenderung akan terkoreksi untuk melanjutkan suatu akselerasi untuk menuju pada bagian atas jika datanya itu bagus nantinya. So kalau kita untuk buat mappingan pada 4 jam, okay? Kalau kita membuat mappingan pada 4 jam, ini akan menjadi tingkat resisten secara general ya. Ini menjadi zona resisten. Oke, ini akan menjadi zona resisten pada outlook 4 jam. Nah, kita geser ke samping. Kalau kita perhatikan di sini, saya kecilkan chartnya ya. Kita geser ke samping. Nah, ini pada daerah bawah di sini, ini merupakan daerah konsolidasi yang berlangsung di mana kita melihat di sini terdapat banyak overlapping candlestick di sini pada level ini. Dan ini tentunya merupakan area keseimbangan pada tingkat dasar ya, pada tingkat bawah. Oke, pada tingkat bawah. Nah, sementara kalau kita lihat dari harga rendah yang terbentuk pada pekan lalu, kita lihat di sini, ini mendekati level tersebut di mana di sini merupakan level equilibrium. Ini merupakan level equilibrium ya. Oke, ini merupakan level equilibrium di mana terjadi keseimbangan relatif pada area ini. Jadi tidak mengherankan bahwa harga dalam pekan ini kemungkinan kalau tidak ada faktor lain, kemungkinan ini merupakan area konsolidasi. So, kita harus fokus ketika terjadi breakout pada area atas karena ini penting sekali. Oke, sementara harga ini terhalang pada area di sini, ini merupakan level equilibrium relatif dan untuk melewati ini juga butuh tenaga yang besar. Sehingga harus ada dorongan yang kuat, bisa aja dari data dari apa ya, dari non-farm payroll maupun data dari ADP atau komentar dari Gubernur Bank Amerika ya. So ini penting sekali karena jika ini terjadi breakout pada level ini, maka potensi harga untuk melanjut ke atas ini sangat besar ya, sangat besar secara teknis ya, secara teknis. Secara teknis ini penting sekali karena secara trendline juga kita melihat bahwa ini sudah terjadi breakout di 4 jam ya. Jadi kalau kita tarik lagi sekali lagi, memang ada kecenderungan harga untuk masuk kembali pada bagian bawah, masuk pada bagian bawah untuk berangkat ke atas. Itu juga merupakan satu kemungkinan. Selama tingkat support pada area ini tidak dilewati, maka harga cenderung akan terjadi rebound. Jadi itu harus diperhatikan, dicermati untuk khususnya ini ya, khususnya indeks di sini. Oke, so ini adalah USD Index dan kita berangkat kepada mayor, untuk Euro USD. Nah, teman-teman perhatikan,
ini adalah bulan yang baru, bulan Mei. Ini merupakan bulan Mei. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah opposite dari USD Index, di mana kalau kita perhatikan secara struktur harga, ini memang masih strukturnya naik ya. Ini masih struktur naik harga ya. Dan ini masih merupakan gelombang korektif yang bisa kita lihat di sini. Namun yang kita perlu cermati adalah bahwa kisaran harga yang bergerak untuk saat ini berada pada level psikologi di angka 1.2. Ini juga merupakan level yang sangat penting. Ya, ini merupakan level psikologi dari Euro USD. Ini hanya kebalikan daripada indeks dolar ya, indeks dolar. Nah, teman-teman perhatikan di sini, kita bisa membuat mappingan pada area gelombang yang naik ini, kita tarik ke samping, ini merupakan level ruang harga yang bergerak antara daerah sini dengan daerah sini secara monthly ya. Pergerakan monthly di sini itu bisa terbentuk. Ya, secara monthly itu bisa terbentuk pada area ini. Oke, saya buat ulang ya. Ini merupakan daerah resisten, zona resisten ya di sini. Pada bagian bawah ini adalah zona support ya pada di sini karena kita mendapatkan banyak rejection pada area ini. Dan tentunya kalau daerah rejection ada sesuatu yang terjadi di sini. Oke. Nah, kalau secara demand level, memang demand level ini berada di pada titik perpotongan bullish engulfing yang ada di sini. Sehingga terjadi pemantulan yang kita bisa lihat pada bulan April yang lalu. Oke. Nah, kalau secara pergerakan harga, memang harga yang naik sudah mencari pada level keseimbangan di mana di sini terdapat dua buah candle. Dua buah candle ini merupakan harga overlapping pasar yang memang tidak memiliki potensi pada waktu tersebut. Harga cenderung kehilangan momentum dan harga akhirnya kembali turun pada titik bawah untuk mencari titik keseimbangan. Nah, itu yang bisa kita lihat dari secara monthly. Oke, dimana kalau dua candle ini, kalau teman-teman perhatikan dua candlestick ini kurang lebih equal dengan yang ini ya. Di sini sama aja. Makanya dia menjadi salah satu barrel harga pada waktu di sini. Oke, terjadi kemunduran. Oke, terjadi kemunduran. Tidak ada bedanya dengan dua candle ini, memang membutuhkan tenaga untuk melewati daerah konsolidasi dalam bentuk dua candle seperti ini. Nah, dua candle ini juga merupakan awal pergerakan turun juga awal pergerakan naik ya. Seperti ini dua candle ini juga bisa diperhatikan di sini. Ini juga merupakan daerah pantulan di sini ya. Oke. Dari monthly kita bisa melihat lagi mereview kembali pada time frame yang lebih kecil. Aku tarik ke bawah ke sini. Kemudian kita review pada chart weekly. Chart weekly masih bias yang terbentuk memang masih memberikan bias naik kalau kita lihat ke sini ya. Dan pada area high di sini ini memang terjadi gelombang korektif yang coba diusahakan untuk melewati namun sementara belum berhasil pada weekly ya. Dan daerah batasan kalau kita perhatikan dari daerah sini ini ada double shadow, upper shadow. Kalau kita tarik ke sini ini akan menjadi level resisten. Merupakan rata-rata ya, rata-rata dari high ya. Jadi dia menjadi resisten ya. Menjadi area resisten pada area ini ya. Oke, perhatikan di sini, ini menjadi area resisten karena di sini terjadi penurunan di mana supply berlangsung untuk turun di sini. Nah, kalau karena kita lebih cenderung untuk menganalisa untuk weekly ya, untuk weekly atau intraday dalam di H4 nanti, jadi tentunya akan menjadi batasannya nanti untuk segi penurunan ini berada pada level di sini ya. Teman-teman bisa melihat dari kedua shadow ini
double kan shadow-nya di sini. Pada bagian di sini juga terdapat area rejection yang berkenaan dengan yang di sini, rejection juga. Dan kalau kita tarik lagi, ini juga berkenaan dengan rata-rata rejection yang terbentuk di sini. Jadi ini nggak bisa kita plotkan menjadi satu angka. Jadi ini hanya bisa kita jadikan satu zona pada level yang bersangkutan di sini. Oke, ini tampilan weekly untuk mappingnya. Kalau kita berdasarkan data dari pekan yang lalu, ini merupakan level pantulan, dan pada bagian atas di sini merupakan level pantulan juga. Oke, kita berangkat ke daily. Daily ini ada pola sementara, pola turun di sini. Ada doji, kemudian harga turun. Jadi dari kedua candle ini akan menjadi level middle point ya di sini ya. Teman-teman perhatikan di sini kan ada 3 shadow ya. Pada di sini masing-masing ada 3 shadow di sini. Ada shadow di sini, ada shadow, kemudian di sini juga pada level ini ya, pada level ini. Jadi ini akan menjadi level yang tempat terjadinya rejection. Jadi kalau dia nggak mampu melewati ini, cenderung akan pada level pada bagian bawah. Oke, kemudian diperhatikan pada area di sini juga terjadi rejection, dan ini merupakan level yang penting, akan menjadi next level bagi support ke bawahnya nanti ya, kalau terjadi penurunan nanti. Nah, yang tidak kalah pentingnya bahwa memang kenaikan yang terjadi pada pekan lalu. Oke, nah kalau kita lihat memang secara fundamental, memang data ekonomi dari Eropa memang cukup baik, khususnya untuk hari ini juga cukup baik karena data retail sale dari Jerman itu juga sangat bagus, maupun dari PMI manufacture juga masih di atas 50, di atas ekspansi ya, masih kategori ekspansi di atas 50. Jadi ini kalau kita perhatikan ada unsur pergerakan harga yang menunggu momentum pada beberapa hari ke depan, di mana ada pertemuan SCB nanti pada hari Rabu kalau saya tidak salah informasi ya, di hari Rabu ini penting untuk diperhatikan. Dan ini untuk mapping price untuk 4 jam ya, teman-teman bisa melihat ini harga yang tertahan di sini ini merupakan tingkat demand yang terbentuk ya. Ini merupakan zona penting pada level ini, di mana kalau harga tidak break ke sini, maka kecenderungan harga itu bisa untuk masuk kembali pada level bawah. Nah, tadi saya katakan bahwa di sini ada level harga, level psikologi di 12 ya. Ini juga penting karena ini menjadi harga acuan. Oke, ini akan menjadi harga acuan ya pada level ini di 12 ini level yang sangat penting ya, importer level di sini. Itu dari outlook data dari histori transaksi dari minggu lalu dan minggu sebelumnya pada level ini merupakan harga rendah dari open weekly maupun weekly low pada level ini. Dan teman-teman perhatikan tidak ada jauh berbeda dengan indeks dolar ya. Di sini juga terjadi overlapping, konsolidasi, ini merupakan daerah yang kuat di sini. Oke, daerah yang kuat di sini. Nah, harga yang cenderung bergerak di bawah 1.2 ini bisa mengalami pemantulan pada level di sini, maupun kalau dia kuat akan ke area sini ya. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali ya. Ini kisaran-kisaran harga ini penting sekali. Oke. Nah, kalau dalam beberapa waktu ke depan, kalau rally ini tidak berlangsung, kalau kita tarik secara trendline ini kan sudah terjadi break ya. Ini sudah breakout. Teman-teman perhatikan ini sudah terjadi breakout, di mana kalau ini biasanya memang sering di sini terjadi pemantulan pada area level ini. Jadi memang ada ekspektasi kalau terjadi penguatan bisa kembali pada level ini. Dan level di sini ini tidak apa ya, tidak kalah penting untuk diperhatikan karena di sini pada dua double top sebagai tingkat resisten ketika terjadi penurunan harga dan sini terjadi konsolidasi. So ini merupakan titik equilibrium yang penting untuk diperhatikan pada level ini. Jadi bisa di bawah 1.2 atau dia mantul lagi kembali ke atas 1.2.
Tapi kalau secara garis besar, apabila trendline ini yang saya tarik ini terjadi breakout, ini merupakan duplikat paralel seperti ini memang memiliki kemungkinan untuk masuk pada level di sini. Kalau dia kuat, apapun laporan dari pekerjaan Amerika juga bagus, ini terjadi penguatan US dollar, ini bisa berada pada level 1,8 sekian ya, pada level di sini. Nah, teman-teman bisa tarik aja nanti kira-kira jatuhnya di sekitar 61 atau 50%. Level 61 di sini. Retracement dari 61 ini juga bisa terjadi. So, yang penting perhatikan aja, fokus pada kemungkinan gelombang untuk membreakout trend line ya, maupun level 1.2. Nah, itu yang bisa saya lihat dari Euro USD pekan ini pada 4 jam. Jadi level yang bisa dibuat ya sekitar beginilah ya. Kira-kira kalau harga jatuh di bawah level ini ya akan kembali pada level bawah di sini, di mana terjadi rejection di sini, maupun pada tingkat konsolidasi pada bagian bawah di sini. Dan ini merupakan level-level awal mulanya harga mulai naik, start mendaki, dan start mendaki. Ini merupakan struktur dari struktur bullish yang cukup bagus, di mana terjadi tangga harga yang naik cukup berimbang pada level ini. Oke teman-teman, ini dari Euro USD. Kemudian kalau kita perhatikan pada general pair dari Mayor Pound Sterling. Nah, Pound Sterling ini pada level 1.4. Oke, kita mulai dari time frame besar pada monthly ini juga mulai kategori yang kurang lebih sama pergerakannya, di mana di sini merupakan level dari tingkat resisten pada level ini ya, tingkat resisten. Kemudian pada daerah ini kita melihat di sini ada 3 buah candle, triple candlestick. Ini merupakan level keseimbangan harga pada bagian bawah. Ini jarak kisaran ya, jadi saya tidak memplot satu harga ya. Jadi tentunya saja ini akan berperan penting pada level-level psikologi seperti ini di 1.3 lah. Oke, di 1.3, kemudian pada level bagian atas lah berada di 1.5. Ini secara psikologis ya kalau terjadi breakout pada bagian atas. Nah, sementara yang tertahan di sini adalah di 1.4 ya. 1.4 ini terjadi rejection beberapa kali kalau kita perhatikan. Di level 4 jam, teman-teman bisa melihat di sini, rejection ini merupakan level penting bagi pound sterling. Tapi yang sedikit tekanan bearish juga mulai terlihat dari tampilan divergensi dari pergerakan harga. Dari beberapa waktu terjadi konvergensi harga, di mana di sini terjadi breakout secara diagonal maupun secara horizontal, di mana ini bias yang kita bisa lihat ini biasnya sudah bias turun ya. Kalau kita perhatikan ini biasnya sudah bias turun. Jadi kemungkinan karena sudah terjadi breakout, jadi kenaikan hari ini terlepas dari data dari Eropa maupun dari Inggris dan melemahnya harga dolar secara luas, memang kenaikan hari ini, hari Senin, bisa menjadi tanda dari koreksi harga ya. Kalau terjadi penurunan nantinya pada beberapa hari mendatang. Tetapi teman-teman perhatikan bahwa di sini ini merupakan level intraday di sini, dan pada level ini juga terjadi area konsolidasi. Kalau kita tarik di sini, ini merupakan level pantulan ya pada bagian atas ya. Jadi ini merupakan area jual yang penting pada level ini. Area jual yang penting pada level ini ya. Ini perhatikan pada 1 jam ya, 1 jam. Cuma saya kan lihatnya pada perspektif di intraday pada frame yang lebih besar. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini merupakan potongan harga. Jadi level ini perlu diperhatikan apakah ada pola pembalikan pada hal-hal yang saya sebutkan di sini.
tentang pola-pola candle yang sudah saya sebutkan, seperti pola-pola seperti ini pada level ini atau tidak. Oke, apakah akan terjadi pola reversal pada level ini? Bisa dicek pada time frame yang lebih kecil. Nah, teman-teman perhatikan di sini ini terjadi konsolidasi maupun ini merupakan level keseimbangan harga, dan tentunya nih rata-rata harga cenderung akan berhenti pada level di sini. Jadi diperhatikan aja pada level ini. Itu dari pound sterling ya. Nah, kalau kita lihat menjabarkan dari secara bulanan ya, ini merupakan rata-rata tinggi bulanan di pound 14, dan ini merupakan tingkat support yang bisa kita lihat. So, harga memang sedang sedang berkonsolidasi pada bagian top ya, pada bagian top di sini. Pada bagian top di sini. Nah, ini penting level ini karena kalau sering disentuh ini juga memiliki kemungkinan untuk jebol kalau terjadi rally nanti ya. Ini merupakan harga dari bulan Januari tahun 2021 awal tahunnya. Ini merupakan awal pergerakan harga ya dari bulan Januari. Dan ini sebenarnya ini daerah tahanan karena rata-rata harga yang bergerak di bawah open Januari nantinya itu bisa harga ke bawah nanti ya. Pedomannya itu. Tetapi kalau harga ini masih steady-nya di atas bulan Januari ya bisa terjadi kenaikan kembali ke atas. Oke. Ini Januari ya, karena di sini juga kita memiliki harga tinggi pada level ini yang sudah dia coba di sini. Oke. Jadi ini adalah ruang harga konsolidasi di mana apabila harga bergerak di bawah Januari harga memiliki kemungkinan untuk turun, tetapi kalau harga sempat naik ke atas dan sempat break out ini maka ekspektasinya berubah untuk satu kenaikan pada bagian atas di sini. Ini merupakan pembukaan bulan tahun 2016 ya. Ini juga penting untuk diperhatikan di sini. Oke, jadi ruang harganya bergerak di sini ya untuk weekly ya, dan harga yang kembali pada level resisten ini penting untuk diperhatikan, dan untuk intraday khususnya ini dicermati pada level ini karena ini terjadi rejection. Jadi ada kemungkinan harga tertahan lah di daerah-daerah seperti ini. Perhatikan ya, pada ini merupakan level krusial pada level di sini. Nah, itu yang bisa saya lihat dari pound sterling. So, saya tidak mencari kesempatan di dalam bertransaksi. Yang kita perlu lakukan adalah menunggu kesempatan pada level-level yang kita buat, pada level-level mapping yang kita buat, mencari pola-pola reversal maupun peningkatan momentum yang menunjukkan harga cenderung untuk menjebol satu level dukungan maupun tahanan. Itu penting diperhatikan. Oke, dari pound sterling kita beralih kepada USD GBP. USD GBP dalam beberapa, khususnya untuk pekan lalu memang terjadi pelemahan karena selisih dari bunga obligasi atau yield-nya ya, imbal hasilnya itu ada terjadi selisih secara global, itu yang mengangkat pasangan ini naik ke atas. Dan perhatikan pada level ini merupakan level keseimbangan harga, di mana di sini terjadi overlapping harga, ada rejection, dan ini akan menjadi resisten sementara di zona resisten pada 4 jam ya, pada 4 jam. Dan kalau kita lihat secara struktur di sini harga ini sudah membreakout secara gelombang ya, ini high, ini harga yang rendah, dan ini presentasi dari ini menunjukkan pembalikan arah ya, dan ini berada pada poin posisi di 61. Oke, di 61. Oke, jadi tingkat supportnya berada pada level ini ya untuk intraday ya. Ini penting untuk dicatat di sini. Nah, disesuaikan aja dengan mata uang yang ditransaksikan. Jadi fleksibel aja, jangan pegang semuanya ya. Yang hanya memiliki pasangan mata uang yang memiliki kans nantinya, memiliki kans untuk naik maupun turun. Kemudian kalau kita perhatikan pada
Australian dollars ini memang sedikit memperlihatkan konsolidasi yang sudah berjalan kurang lebih berapa bulan ya ini ya. Ini merupakan level resisten rata-rata. Pada bagian atas juga dengan demikian, ini merupakan puncak harga di kisaran harga 08. Di 08 ya, ini puncak harga. Dan sekarang posisinya berada di 77 ya, di 77. Dan level supportnya berada pada level ini, kemudian level support apa di bagian bawah berada pada level ini ya. pada level ini, jadi ini cenderung berkonsolidasi pada mappingan daily yang kita lihat sekarang ini. Dan kalau kita beralih kepada 4 jam, 4 jam kita lihat ini terjadi rejection pada level ini, dan kalau kita lihat secara visual ini cenderung konsolidasi ya, konsolidasi, dan pada level bawah kita melihat ini merupakan ada gap juga di situ. 14 April yang lalu ya, di sini ada kenaikan, ini juga menjadi tingkat yang perlu diperhatikan karena harga yang jebol pada level ini cenderung akan kembali ke level yang bawah. Oke, kembali ke level bawah ya. Di sini ada loncatan harga di sini. Artinya di sini terjadi ketidakseimbangan mulai naik di sini. Jadi pada umumnya harga akan membayar kembali pada level ini. Jadi selama harga masih bergerak di sini cenderung akan berkonsolidasi pada ruang harga ini, dan harga yang masuk kembali ke bawah di sini cenderung akan bergerak pada bagian bawah. Itu penting diperhatikan. Biasanya dia akan mencari candle-candle kecil seperti ini, 2 buah candle, dia akan stop. Kemudian di sini ada 2 candle di sini, dia akan stop. Ya kan? Pada level bawah juga demikian. Kita lihat di sini ada 2 candle kecil. Ini juga bisa membuat harga berhenti ya untuk kedepannya. Ini perhatikan level ini penting sekali. Oke, itu dari Australia. Kemudian kita berangkat kepada komoditas. Kita lihat kepada komoditas di sini. Komoditas kita lihat kepada gold terhadap dolar. Oke. Sama seperti yang kita lihat ada 2 buah candle kecil, ini pada umumnya ini harga akan selalu berkonsolidasi pada pola candle yang seperti ini ya, 2 candle kecil besar ya, turun ya bayar penuh. Nah, jadi kalau secara bulanan memang ada kans harga untuk masuk kembali pada level ini merupakan level rejection, daerah support pada masa lalu, ini akan penting ya. Di kisaran 18 sekian ya, 186 ke di situ ya, penting itu. Oke, sekitaran level ini kalau kita lihat secara bulanan ya, prospek bullishnya emas berada pada kisaran ini. Tentu saja harga ini tidak akan tidak akan bergerak secara lurus ke atas ya. Nah, kita lihat pada weekly yang kita buat di sini, ini merupakan level resisten di sini. Jadi prospeknya memang masih ada kemungkinan ke atas karena pada bagian bawah ini sudah merupakan level dukungan support zona yang disepakati buyer maupun seller. Jadi ini merupakan level yang seimbang pada level ini. Jadi memang ada kemungkinan harga memiliki kans untuk bergerak rally ke area sini. Kita cek lagi di daily. Daily hari ini ketemu lagi yang 2 candle ini merupakan suatu batasan. Biasanya pada umumnya harga akan reject. Seperti halnya yang di sini bisa dilihat di sini juga akan terjadi rejection. Oke. Jadi menjadi batas sementara sebelum harga untuk sampai pada bagian bidang atas. Oke, nah secara struktur di sini terus sudah terjadi breakout, kemudian ini double bottom yang sudah breakout, kemudian rejection kita lihat terjadi pada pekan yang lalu. Jadi memang ekspektasinya harga cenderung akan
menguat. Kalau dia mampu melewati dua level ini, yang di sini maupun pada level pada bagian di sini, maka tidak menutup kemungkinan ketika imbal hasil mengalami penurunan, ini juga bisa menguat. Jadi ini levelnya yang perlu diperhatikan pada level ini, apakah ada pola-pola yang saya sebutkan pada daerah barrelnya ya di situ. Perhatikan ada pola untuk universal maupun pola lanjutan untuk ke atas. Jadi ini merupakan level penting ya, dua level ini penting sekali. Nah itu dari outlook emas ya, yang bisa saya lihat secara visual. Outlook emas secara visual. Nah, teman-teman yang hadir di sini, apakah ada mata uang yang perlu di-sharingkan? Ada yang mau ditanyakan karena apa ya? Saya hanya membahas yang pokok-pokok saja. Barangkali ada yang cross pair yang perlu dilihat prospeknya ya, untuk cross pair ya, misalnya untuk mata uang yang tidak bersinggungan dengan Kanada itu juga boleh ditanyakan ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita masih memiliki waktu sekitar 10 menit ke depan. Tanpa terasa saya sudah melewati setengah jam lebih ya, kita ngomongnya ini tanpa putus untuk melihat beberapa wawasan dari aset mata uang pada awal bulan Mei tahun ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita coba lihat beberapa cross pair ya. Kita lihat beberapa cross pair yang kita melihat kepada yen yang kelihatannya yen cukup melemah beberapa pekan ini, dan kita melihat bahwa dari rata-rata pergerakan harga memang sudah mendekati titik-titik krusial pada area resisten secara tahunan. Ini penting ya, penting untuk diperhatikan karena di sini memiliki beberapa prospek. Tentu saja dengan berdasarkan beberapa pola yang sudah saya sebutkan sebelumnya pada level ini, penting untuk diperhatikan karena kita sedang menunggu kesempatan. Nah ini adalah tampilan dari weekly dan prospek itu butuh untuk melihat pada time frame yang lebih kecil ya. Melihat time frame yang lebih kecil, apakah memiliki kesempatan masuk pasar atau tidak. Itu penting untuk diperhatikan. Oke. Itu dari apa ya? Dari Euro GPY. So kita berangkat nah karena ini menyangkut yen ya, kita lihat beberapa tampilan dari yen. Memang rata-rata yen itu mendekati level-level krusial ya, level-level penting, dan saya melihat bahwa ada prospek pada mata uang ini karena mendekati harga tinggi tahunan yang jarang ya, yang butuh waktu yang cukup lama untuk sampai pada level-level krusial seperti ini. Ini perhatikan aja ada pola pembalikan nggak pada time frame yang lebih kecil karena ini memiliki prospek besar untuk bisa menahan posisi yang cukup lama ya kalau terjadi pembalikan arah. Ada DGJ juga kita lihat di sini, ini merupakan level krusial, level penting ya, secara bulanan kita tahu lah ini merupakan level keseimbangan harga. Teman-teman bisa mengecek pada level ini merupakan level keseimbangan harga, di mana penurunan pada waktu lalu ini sudah pernah di retest satu kali di sini, dan retestan yang kedua kali ini pada level ini kalau tidak berhasil maka ada potensi untuk jatuh kembali ke bawah. Kemudian ini dari Gupi kita ke yang menyangkut yen ya, kita lihat AUD JPY juga demikian, namun sedikit lebih masih memiliki ruang pada bagian atas, tetapi memang kelihatannya kalau dia berhasil sampai daerah sini memang memiliki prospek untuk pembalikan arah, dan itu kalau itu terjadi ini kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menahan posisi lebih dari 2-3 bulan ya. Menahan posisi untuk 2 dari 3 bulan. Memang secara tren ini terjadi breakout ya.
Tetapi selalu ada kesempatan pada tren yang lebih kecil karena kita lihatnya dari monthly ya. Ini ada potensi ya, ada potensi di situ. Kemudian kita lihat dari New Zealand GPI itu juga kurang lebih sama ya. Teman-teman bisa lihat di sini itu pada level tinggi puncak, kemudian pada level di sini ini merupakan level penting juga di sini ya. Karena harga bergerak di level atas ini kecenderungan akan kemari. Kecenderungannya ya akan kemari ya. Tapi saya mohon konsentrasi pada level ini, bisa aja terjadi pembalikan juga pada level di sini untuk kembali ke bagian bawah, dan teman-teman bisa melihat di sini ada dua candle yang kecil warna putih. Oke, biasanya dua candle ini merupakan awal penyusunan kekuatan untuk kenaikan momentum. Ini teman-teman juga bisa lihat dari ini ya, ini juga sama dua. Biasanya begitu, bermulanya tren itu biasanya dimulai dari dua candle seperti ini, dan biasanya akan dibayar kembali. Untuk Kanada JPY juga sangat-sangat strong. Untuk Kanada JPY ini sangat strong sekali dan berada pada level krusial di sini. Ya, ini ya saling bertaut di sini. Ini merupakan neckline ya pada tempo dulu. Neckline tempo dulu ini penting karena pada daerah sini kita memiliki prospek kesempatan ke depannya. So, jadi kalau pergerakan harga melewati ambang ini akan terjadi kenaikan pada level atas seperti di sini. Kalau tidak terjadi, maka akan terjadi penurunan pada tingkat yang lebih rendah di sini. Itu bisa terjadi ya. Nah, inilah dasar dari saya melihat cara mappingan harga supaya kita memiliki satu sudut pandang. Kalau harga ini tidak mampu melewati satu ruang harga, maka kemungkinan akan kembali mengisi ruang harga yang dia tinggalkan. Tetapi kalau dia melampaui tingkat harga, maka biasanya dia akan mengisi pada level bagian atas. Pada level bagian atas. Nah, ini tentu kita melihat dari sudut pandang yang besar ya, sudut pandang dari periode yang lebih besar. Nah, kita kembali kepada pound sterling secara intraday. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Bisa melihat di sini. Kita buka ke 4 jam ya. Buka ke 4 jam ini merupakan high dari minggu lalu dan di sini terjadi overlapping pasar. Ini adalah open weekly pada suatu masa yaitu 2 minggu yang lalu dan dibuka pada hari ini, dan tentunya ini berkaitan dengan yang ini ya. Ini merupakan weekly open di sini. Weekly open, konsolidasi, keseimbangan, weekly open lagi di sini konsolidasi, rejection sebagai support, rejection sebagai support. Now harga bagaimana? Apakah harga akan bergerak naik? Kalau bergerak naik mau kemana? Apakah ke level ini? Oke, jadi kita hanya menunggu pola yang mungkin saja terbentuk pada level-level seperti ini. Oke, tetapi memang biasnya ini sudah memberikan satu informasi dari harga high. Oke, dari harga high ini sudah menjadi lower high ya, cenderung membentuk pola yang semakin menurun biasnya yang bisa kita lihat di sini. Oke, ada lower low di sini. Dan di sini kita tarik di sini, ini merupakan level resisten pada masa lalu, terdapat banyak rejection di sini, rejection jadi penting lah. Jadi di antara harga di sini perlu diperhatikan. Karena kalau secara daily pola bearish engulfing yang terbentuk ini pada level ini kalau ada pola turun itu bisa jadikan satu rejection penurunan dari harga hari Jumat atau koreksi dari harga Jumat. Nah, kalau secara intraday dari high ke low ini, dari pergerakan harga ini memasuki
koreksi 50% ya. Kalau 61%-nya bisa dilihat di sini 1 jam ini masih cenderung ke atas. Di 61-nya di sini 61,8%. Di sini adalah level keseimbangan harga. Jadi mudah-mudahan sampai di sini ada perhentian harga ya, atau pola penurunan atau apalah ya. Jadi untuk melewati overlapping pasar di sini sama yang di sini memang membutuhkan dorongan yang kuat. Kalau dorongannya nggak kuat, ini nggak bakalan naik. Ini perhatikan di dua level ini. Oke, saya pikir cukup sampai di sini bagi teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sudah bergabung pada malam ini dan sampai jumpa pada webinar berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Dan selamat malam buat kita semuanya. Bagi teman-teman yang untuk melihat informasi maupun tentang video, memang bisa lihat di video dari channel YouTube Forex. Namun apabila mereka belum mengupload secara official, nanti bisa cek aja di channel YouTube saya ya, di Forex Energy juga saya ada tampilkan di situ. Oke, terima kasih sudah bergabung pada malam ini, supaya semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan kontribusi edukasi bagi teman-teman yang sudah hadir pada malam ini maupun yang melihat dari channel YouTube. Terima kasih dan selamat malam.